Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman serta anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam perayaan Misa Rabu Abu yang penuh syukur ini. Rabu Abu adalah hari perdana masa Prapaskah yang akan berlangsung 40 hari ke depan atau hingga Jumat Agung dan perayaan Paskah. Dalam tradisi Katolik, Rabu Abu identik dengan penandaan abu di kening setiap umat sebagai simbol masa tobat, puasa, dan berpantang. Abu tersebut akan diusapkan oleh imam kepada umat dengan mengucapkan, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Abu yang akan diberikan merupakan pembakaran dari daun palma yang diberkati di hari Minggu Palma dan dari tahun sebelumnya. Misa Rabu Abu akan dipimpin oleh Romo Christophorus Wahyu. Untuk menjaga keheningan dalam perayaan Misa Rabu Abu ini, kami mohon dengan sangat bagi yang membawa alat komunikasi harap menonaktifkan alat komunikasinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Saudari-saudaraku, selamat pagi.
Marilah kita mengawali masa Prapaskah ini dengan sungguh menyerahkan diri kita kepada kuasa Allah, supaya kita mampu mengalahkan kelemahan-kelemahan diri kita, melawan dosa-dosa yang membuat kita tidak berkembang. Dan secara khusus pada hari ini kita ingin berdoa untuk arwah Rafael Jerry Surya, untuk arwah Franciscus Teddy Susilo yang 100 hari yang lalu telah dipanggil Tuhan. Semoga jiwa-jiwa ini sungguh-sungguh memperoleh ketentraman abadi. Dan tidak lupa dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita juga memohon supaya Tuhan memberkati proses pemilihan umum hari ini supaya berjalan dengan lancar dan damai. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, ampunkan orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu,
Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapan-Mu. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini bagi kebanyakan orang adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Dan kita secara khusus sebagai orang Kristiani menjadikan hari kasih sayang ini untuk mengasihi diri kita. Bagaimana cara mengasihi diri kita? Tentu kita akan merawat diri kita supaya menjadi lebih baik. Cara kita mengasihi diri kita ialah kita akan membiarkan gandum atau hal-hal positif dalam diri kita semakin berkembang. Sementara ilalang tidak menjadi perhatian kita atau kelemahan dan dosa tidak menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Gereja secara khusus menawarkan 3 praktek untuk membantu kita belajar menghadapi diri kita. Yang pertama ialah dengan amal kasih, yakni berderma. Semakin kita bisa mengalahkan diri kita, mengalahkan ego kita, melawan dosa kita, maka kita akan semakin mudah berbagi. Tidak menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang serakah. Maka amal kasih atau berderma itu menjadi bagian penting. Selain amal kasih, kita diundang juga untuk melakukan doa yang semakin baik, doa yang semakin banyak kita panjatkan. Kita bukan hanya memberi waktu untuk kesenangan diri, tetapi juga memberi waktu untuk membangun hubungan dengan Allah semakin intensif. Dengan doa yang semakin mendalam, diharapkan kita bisa mengenali kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang berikutnya kita diundang untuk melakukan pantang dan puasa. Kita benar-benar diajak untuk melatih tubuh kita
mendisiplinkan tubuh kita supaya tidak menjadi tubuh yang hedon, tubuh yang suka dengan kenikmatan-kenikmatan, tetapi bersedia juga menghadapi tantangan dan kesulitan serta penderitaan. Maka dengan mengurangi makan kita hanya 1 kali kenyang, itu pun kalau sesuai aturan gereja hanya hari Rabu Abu dan setiap Jumat selama Prapaskah, artinya kita sangat mungkin untuk melakukan itu. Kita juga diundang pantang untuk berani melepaskan kesenangan-kesenangan, keenakan-keenakan yang membuat kita teradiksi, tergantung. Dan semoga dengan melakukan hal-hal ini kita semakin bisa mendisiplinkan diri kita sehingga ego kita semakin kecil, Allah semakin besar. Lalu kita nanti akan ditandai abu seperti dulu Daud ketika dia bertobat, dia taburi tubuhnya dengan abu untuk mengatakan, ya aku orang yang butuh kerendahan hati untuk meminta bantuan Allah. Maka kalau Anda memakai abu nanti di dahi Anda, itu adalah tanda bahwa Anda orang-orang yang siap mengandalkan rahmat Tuhan. Rendah hati mengatakan, ya Tuhan aku butuh kekuatan, butuh Roh Kudus, butuh bimbingan-Mu. Semoga aku bisa berubah dengan itu. Selamat memasuki masa Prapaskah, semoga kita sabar, semoga kita tekun dan setia sehingga akhirnya kita bisa bangkit bersama Kristus. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama-sama dengan rendah hati, mohon supaya Allah berkenan memberkati abu yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri dan Kau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami yang penuh kasih dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa Prapaskah dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
dan hapuskanlah segala salahnya. Kami akui kejahatan kami serta bertobat dengan sungguh hati. Bapa penyayang, ampunilah kami. Tuhan tersuci, besarlah cinta-Mu, rela disalib hanya bagi kami. Jagalah kami, umat yang Kau tebus. Doa, tobat, dan tolong menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah kita mempersembahkan kepada Bapa keinginan kita untuk membaharui diri kita, gereja serta masyarakat, dan nanti kita akan berseru dengan jawaban, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dan dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang tidak peduli terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas.
Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasianilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepada-Mu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kemenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya mereka umatmu yang hadir dalam perayaan Rabu Abu ini. Sempurnakanlah mereka dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Rafael Jerry Surya, Franciscus Teddy Susilo. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus untuk kita semua.
Saudari-saudaraku, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menemani kita selama masa pertobatan untuk memperoleh hidup yang seturut kehendak Allah. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai hidup abadi. Amin.
Saudari-saudara, pada tanggal 22 Februari mendatang akan ada tahbisan beberapa frater Damian Januarius Haukulimo dari Paroki Yohanes Pemandiburen Keuskupan Agung Kupang, Frater Marcelius Karmi dari Paroki Santo Matius Rasul Tova Kupang, Frater Franciscus Edi Setiawan SCY dari Kuasi Paroki Santo Yohanes Paulus II Binakarsa Keuskupan Agung Palembang, Frater Paulus Yose Pratama SCY dari Paroki Hati Kudus Yesus Metro Keuskupan Tanjung Karang, Frater Yohanes Ferry Arianto SCY dari Unit Pastoral Santo Paulus Jati Baru Keuskupan Tanjung Karang, dan Frater Juvens Christia F. Frata SCY dari Paroki Santo Pius 10 Gisting Keuskupan Tanjung Karang. Mari kita doakan 3 kali Salam Maria dan 1 kali Bapa kami untuk mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami, agar puasa yang kami jalankan berkenan padamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Apakah ada pengumuman? Kalau tidak, saya mengingatkan agar kita menggunakan hari ini sebagai hari yang sungguh-sungguh luhur untuk memulai masa pertobatan kita, sembari kita juga nanti yang sudah memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti pemilu bisa menggunakannya sesuai dengan hati nurani, dengan pikiran yang sangat cerdas. Mari kita mohon berkat untuk hidup kita dan perjuangan kita. Tuhan bersamamu. Ya Allah, kami mohon ulurkanlah tangan-Mu yang perkasa untuk membela anak-anak-Mu ini dalam perjalanan mereka memasuki Prapaskah ini. Semogalah yang Maha Kuasa menurunkan berkat atas hidup dan perjuangan kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, dengan ini perayaan Ekaristi Rabu Abu telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.